Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah keempat yang disebut juga Minggu Letare. Kata letare adalah kata bahasa Latin yang berarti bersukacitalah. Kata ini diambil dari kata pertama antifon pembuka hari Minggu ini yang berbunyi, bersukacitalah hai Yerusalem, dan berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita, hai kamu yang dulu berduka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu. Itu artinya di minggu ini gereja mengajak kita untuk bersukacita karena penghiburan dari Allah. Sebab pertobatan dilihat bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk mengalami kerahiman dan kasih Allah yang utuh. Pertobatan adalah jalan bagi kita kembali kepada Bapa dengan bersukacita karena telah mengalami kesembuhan rohani melalui rahmat kerahiman dan belas kasih Allah. Ketiga bacaan hari ini pun memperlihatkan belas kasih dan kerahiman Allah bagi manusia. Di dalam bacaan pertama kita mendengar bangsa Israel masuk ke tanah terjanji. Keberhasilan mereka ini tidak terlepas dari penyertaan dan belas kasih Allah untuk mereka. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengatakan, semua ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Uniknya, pendamaian itu dilakukan oleh Tuhan tanpa memperhitungkan pelanggaran kita manusia. Kita bisa melihat dua bentuk belas kasih Allah kepada manusia dari sabda yang dikatakan oleh Santo Paulus itu, yaitu pertama, Allah lah yang berinisiatif untuk mendamaikan kita dengan dirinya, dan kedua, semua pelanggaran kita tidak diperhitungkan olehnya. Di dalam bacaan Injil, kisah anak yang hilang memperlihatkan dengan sangat jelas kerahiman dan belas kasih Allah. Ketika anak bungsu telah melakukan dosa yang berlipat ganda, yaitu meminta harta warisan padahal ayahnya masih hidup. Kemudian harta warisan itu dipakai olehnya bersama para pelacur. Dan akhirnya ia terpuruk dan tinggal bersama dengan para babi. Tetapi kebaikan, ketulusan, dan kerahiman bapaknya tetap menerimanya kembali. Bahkan ia merayakan pesta atas kepulangan anaknya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, kisah anak yang hilang memperlihatkan bahwa yang terpenting ialah kita harus mampu berjalan pulang kepada Bapa. Perjalanan pulang itulah yang membuat kita berpesta dengan Bapa karena pertobatan kita. Terkadang kita seperti anak bungsu yang takut untuk pulang dan takut bertobat. Padahal kita lupa bahwa Allah yang kita imani, Dia adalah Bapa kita. Kita menyapanya dengan sebutan Bapa. Dan Allah yang kita imani itu adalah Allah yang Maha Rahim, Bapa yang Maha Rahim, Allah yang Maha Pengampun. Karena itu, dalam keadaan berdosa seburuk apapun, satu hal penting yang harus kita lakukan yaitu kembali kepada Bapa dan bertobat. Dengan pertobatan itu kita akan sungguh-sungguh mengalami kerahiman dan belas kasih Allah yang tak bertepi. Kedua, di dalam bacaan kedua, Santo Paulus menekankan bahwa Allah lah yang berinisiatif untuk mendamaikan kita dengan dirinya lewat wafat Kristus. Bahkan Allah tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Itu artinya Allah yang kita imani itu berlimpah
akan belas kasihannya, berlimpah akan kerahimannya. Sehingga pertobatan melalui sakramen tobat adalah undangan dari Allah sendiri. Suatu kesempatan emas untuk pulang kepada Bapa, pulang kembali kepada Allah dengan cara memperbaiki relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Bapa, relasi kita dengan Allah dan sesama. Karena Allah Bapa sungguh Maha Rahim dan berlimpah belas kasih. Selain itu, ingatlah bahwa pertobatan kita adalah sukacita bagi surga. Seperti nama letare minggu ini, kita harusnya bersukacita dan bergembira atas kerahiman dan belas kasih Allah ini. Karena itu, di sisa masa tobat ini, kita harus lebih serius lagi di dalam pertobatan. Dan yang terpenting ialah kita bertobat atas dasar cinta dan kasih Allah untuk diri kita. Ingatlah bahwa pertobatan itu adalah karya ilahi. Sebab Allah lah yang turut campur tangan dan menuntun kita pada pertobatan yang sejati. Kita bisa bandingkan dengan pertobatan Santo Paulus. Juga cinta Allah itu adalah daya ilahi. Sehingga kita harus bekerja sama dengan Allah untuk mencapai pertobatan yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Tuhan memberkati kita semua.